didirikan oleh Kesultanan Delhi yang ketujuh, beliau yang bernama Sultan Osman Perkasa Alam. Masjid ini beralamat di Jalan Kiai Elio Sudarso, kilometer 17,5, tepatnya di Desa Pekanlabuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Provinsi Sumatera Utara. Mau tahu cerita tentang masjid ini selanjutnya? Yuk simak videonya sampai habis. Masjid Al-Osmani. Masjid Al-Osmani merupakan salah satu masjid tertua yang berada di kota Medan. Masjid yang berdiri sejak tahun 1854 ini dahulunya dibangun oleh Kesultanan Delhi yang ketujuh bernama Sultan Osman Perkasa Alam. Tujuan Sultan membangun masjid ini tidak lain adalah sebagai sarana ibadah bagi umat Islam, dan juga Masjid Al-Osmani menjadi sarana tempat bersilaturahmi antara Sultan dengan rakyatnya, karena ada momen-momen tertentu di mana rakyat bisa bertemu dengan Sultan. Yang pertama di saat sholat hari Jumat, kemudian yang kedua di saat hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Pada momen-momen seperti itulah akan dilakukannya silaturahmi antara rakyat bertemu dengan sultannya. Di masa pemerintahan Sultan Osman Perkasa Alam, beliau membangun Masjid Al-Osmani yang terbuat dari bahan kayu yang berukuran 16 x 16 meter. Dahulunya masjid ini bermodalkan panggung. Karena mengingat kondisi alamnya yang rawa, jadi masjid harus membentuk panggung, dan kemudian material masjid yang dibangun oleh Sultan Osman pada tahun 1854 terbuat dari bahan kayu. Kayu tersebut bernama kayu ulin, atau istilah di Sumatera Utara, kayu ini disebut kayu baja. Kayu itu dibawa langsung dari Kalimantan melalui transportasi laut atau air. Karena di masa itu Sungai Deli sebagai sarana transportasi yang bisa dilalui oleh kapal-kapal besar. Nah, itulah sejarah tentang awal berdirinya Masjid Al-Osmani. Setelah Sultan Osman Perkasa Alam wafat, maka beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Mahmud Perkasa Alam yang menjadi Sultan ke-8 pada tahun 1870, di mana Sultan Mahmud melakukan renovasi masjid yang dilakukan totalnya tadi terbuat dari bahan kayu berubah bentuk menjadi permanen yang kita lihat sampai sekarang ini. Pada tahun 1870, pembangunan masjid di masa Sultan Mahmud itu dilakukan oleh arsitektur dari Jerman dan dibantu juga oleh orang-orang Melayu. Sultan memerintahkan kepada arsitek Jerman tersebut untuk membuat literatur masjidnya agar tetap eksis meskipun dibangun sejak tahun 1870, dan Sultan menginginkan meskipun dibangun sejak tahun 1870, tetapi masjid ini tetap eksis sampai berkepanjangan tahun. Dan setelah dipelajari selama berbulan-bulan, maka arsitek Jerman tersebut mendapatkan inspirasi seperti apa bangunan yang akan dibangun, dan sekarang seperti inilah bangunan Masjid Al-Osmani. Nah, kalau diperhatikan lebih jelas, Masjid Al-Osmani ini tidak hanya berkesan Melayu, melainkan juga berkesan ada Eropanya, seni Cina, dan juga sedikit Indianya. Pasti kita bertanya-tanya kan, dari mana segi Eropanya, seni Indianya, dan juga Cinanya? Yuk simak berikut ini. Gaya Eropa masjid ini itulah bangunan timbulnya. Kemudian, mana gaya Timur Tengahnya? Perhatikan dari tiang ke tiang ada di atasnya bulatan macam lambang kuda. Itu persis seperti masjid yang ada di Timur Tengah, Madinah, dan juga Mekah. Kemudian Indianya. Kemudian dari kesan Indianya itu bisa kita lihat di dalam masjid utama. Dalam masjid utama kita lihat bentuk ornamennya, bagian atas masjid melebar ke bawah tapi menguncup ke atas. Itu persis seperti bangunan Hindia, yaitu bangunan Taj Mahal. Dan kemudian ada seni arsitektur Cina pada pintu masjid. Kemudian keseluruhannya dibalut dengan cat Melayu Delhi, yaitu warna kuning dipadu dengan hijau. Hijau melambangkan keislaman. Berarti di Al-Osmani ada nilai bahwa Melayu di samping menjunjung adat istiadat budaya juga sangat menjunjung tinggi keagamaan. Melihat populasi masyarakat Melayu sudah sangat tumbuh pesatnya, sehingga Sultan Mahmud melebarkan masjid yang tadinya berukuran 16 x 16 di masa Sultan Osman, dan pada masa Sultan Mahmud berubah menjadi 26 x 26 meter. Nah, itu tadi pemandangan luar Masjid Al-Osmani.
Sekarang kita akan beralih ke bagaimana sih isi dalam Masjid Al-Osmani tersebut. Nah, awal masjid tersebut dimulai dari aula sholat. Aula sholat merupakan ruangan luas yang berfungsi sebagai tempat untuk sholat dan aktivitas keagamaan lainnya. Aula sholat pada bangunan Masjid Al-Osmani berdenah persegi panjang dengan ukuran 17 meter x 14,5 meter. Aula sholat ini merupakan bangunan asli yang dibangun sejak tahun 1872 Masehi. Pada aula sholat ini terdapat 3 buah pintu pada sisi selatan dan timur, dan 2 buah pintu pada sisi utara bangunan, yang dimana pada sisi sebelah berarti tidak terdapat pintu karena terdapat mihrab. Selain pintu juga terdapat jendela pada sisi kanan dan kiri mihrab yang terletak pada sisi barat aula sholat. Pada aula sholat ini juga terdapat 4 buah kolam utama yang berbentuk segi 8 dengan ukuran 100 cm x 100 cm. Keempat buah kolam utama ini memiliki grid dengan ukuran 8 meter x 10 meter. Aula sholat masjid ini memiliki dinding berwarna kuning dengan percampuran warna hijau pada list-list tertentu pada ruangan. Penggunaan keramik juga diterapkan pada dinding bagian bawah aula sholat. Pada aula sholat ini terdapat 4 buah kolom utama yang menopang dinding yang terdapat lengkungan khas arsitektur Mesir pada bagian atasnya. Warna yang digunakan pada dinding yang ditopang oleh kolom tersebut dan plafon aula sholat menggunakan cat berwarna putih. Nah, pada bagian mihrab Masjid Al-Osmani menggunakan cat berwarna kuning keemasan. Pada dinding mihrab juga terdapat list dinding yang diberikan cat berwarna hijau. Penggunaan keramik juga diterapkan pada dinding bagian bawah mihrab. Pada dinding mihrab terdapat ornamen geometri dengan cat berwarna hijau. Pada bagian atas dinding mihrab terdapat lengkungan berbentuk lingkaran khas arsitektur Mesir. Nah, di halaman belakang Masjid Al-Osmani pula terdapat sebuah rumah panggung adat Melayu. Dulunya rumah adat ini digunakan Kesultanan Delhi untuk bersilaturahmi antara sesama dengan sultan. Nah, selain rumah adat yang terdapat di Masjid Al-Osmani, ternyata di Masjid Al-Osmani juga terdapat 5 makam Raja Delhi. Terdapat 5 makam Raja Delhi yang dikuburkan di Masjid Al-Osmani. Di antaranya ada Tuanku Panglima Pasutan sebagai Raja Delhi keempat dan juga Tuanku Panglima Gandar Wahid sebagai Sultan Delhi yang kelima. Dan di sebelah sana ada makam Sultan Amaluddin Perkasa Alam sebagai Raja Delhi yang keenam dan juga ada Sultan ke-7 yang bernama Sultan Mamun Sultan Osman Perkasa Alam. Nah, bisa kita lihat di sebelah sini. Ini adalah makam Sultan Delhi yang ke-8 teman-teman. Yang bernama Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam sebagai Sultan Delhi yang ke-8. Itu dia tadi beberapa informasi tentang sejarah berdirinya Masjid Al-Osmani dan juga sejarah perkembangan pembangunan Masjid Al-Osmani. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin sampai sini saja videonya. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan juga wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.